Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 003 Sungai Paku. Yang kami hormati rekan-rekan guru. Dan yang kami hormati Ibu Deni Masdiana, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bantar Sini. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman materi budaya positif oleh Bu Deni Masdiana. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat yakin nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya saat ini sekaligus moderator akan membacakan kegiatan acara kita, yaitu yang pertama acara pembukaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua yang akan berlangsung yaitu acara inti penyampaian diseminasi pemahaman materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Deni Masdiana. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini sudah ditampilkan. Sebelum masuk saya ucapkan dulu selamat datang kepada guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Selanjutnya, konsep utama pada diseminasi ini saya akan memaparkan nanti. Konsep utamanya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita awali dulu dengan disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kemudian, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti di sini bisa dijelaskan apa itu intrinsik, yang termasuk intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa melakukan sogokan, kemudian ancaman maupun hukuman. Nah, di sini ada selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dasar kita sebagai manusia ya, yang diperlukan ada 5. Ada bertahan hidup. Bertahan hidup ini bagaimana cara kita untuk memikirkan
kita hidup di dunia ini, kemudian kita butuhkan ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Itulah kebutuhan dasar yang kita miliki sebagai manusia. Untuk motivasi perilaku manusia, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 3 untuk motivasi perilaku ini: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian menghargai nilai-nilai dari kebajikan diri sendiri. Yang termasuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Yang ini termasuk adalah motivasi ekstrinsik. Nah, untuk yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan dari dan merupakan motivasi ekstrinsik, masih dari luar ya, ada keterpaksaan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini mungkin yang paling tepatnya, murid itu akan melakukan disiplin diri karena sadar. Nah, dia akan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini yang merupakan nilai intrinsik. Kita lanjut ya. Slide selanjutnya. Konsep disiplin itu apa? Nah, konsep disiplin itu ada 2. Ada identitas gagal, kemudian ada yang satu lagi identitas sukses. Yang kita pelajari dulu konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa saja yang termasuk identitas gagal itu? Ada 2 Bapak Ibu ya, ada hukuman, kemudian ada penghargaan. Yang termasuk hukuman itu bagaimana akibatnya? Akibat dari kita melakukan hukuman. Misalnya anak tadi kita terlambat, kita beri hukuman. Nah, apa akibat dari hukuman ini? Tentu dia akan menyakitkan hati anak tadi. Kemudian merasa tidak nyaman. Murid itu takut. Kemudian ada ibaratnya memaksa dia. Kemudian menyembunyikan kesalahan dan merasa rendah diri anak tadi. Ini kalau kita melakukan hubungan. Dan selanjutnya ada penghargaan. Yang termasuk yang penghargaan ini tidak efektif. Tidak efektif yang kita lakukan karena ini akan merusak hubungan. Ya. Nanti di sini akan mematikan kreativitas anak, menghukum itu dengan sistem ranking, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Itulah yang termasuk konsep disiplin yang identitas gagal. Selanjutnya, bagaimana konsep dengan disiplin itu dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, konsekuensi ini yang termasuk itu adalah sebagai penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Ibaratnya kita perlu memantau untuk selanjutnya bagaimana anak itu tadi, apakah dia tetap disiplin. Kemudian stimulusnya merespon ya. Selanjutnya murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian kalau kita termasuk restitusi, kita adakan restitusi, kita nanti akan bahas restitusi apa. Murid ini akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kita bisa bedakan nanti dengan cara restitusi. Bisa ibaratnya ada 3 hal nanti kita masuk ke sana. Bagaimana apa itu yang termasuk restitusi. Nah, sekarang kita membandingkan kalau kita itu melakukan disiplin dengan cara seperti ini. Kemudian kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berarti dia untuk selanjutnya jangka panjangnya ke depannya dia akan melakukan seperti ini. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang merasa menghormati dirinya dengan perjanjian ibaratnya kita tanyakan nanti
apa salahnya, dan dia akan menghormati dirinya dan juga kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ada teori kontrol. Dirinya itu akan memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid itu bersemangat memperbaiki kesalahannya tanpa kita memberi hukuman. Nanti kita pelajari bagaimana cara untuk sampai ke restitusi ini. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini bagaimana cara kita menanamkan disiplin positif kepada murid. Nah, kita sebelum restitusi ini, kita masuk dulu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan dia sendiri. Nah, ini lagi untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, kita melakukan tawaran. Nah, kalau ini bagaimana? Nanti seperti ini, kalau kita seperti ini bagaimana? Tawaran ibaratnya bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita cari bagaimana dia melakukan sesuatu itu. Pasti sebab akibatnya ada. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Untuk selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita masuk ke selanjutnya itu perbedaan. Contoh kasusnya itu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nanti di situ ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, kalau kita itu guru menghukum siswa tersebut, kita melakukan biasanya hormat kan? Kalau siswa tidak mengerjakan PR, kita melakukan biasanya hormat 10 menit selama 10 menit ke tiang bendera. Itu hukuman kita selama ini. Nah, kemudian guru itu marah dan murid menjadi takut. Nah, itu yang kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu. Kemudian ke konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau kerjakan sebanyak 3 kali lipat. Maksudnya gini, kamu kenapa? Misalnya anak kita jumpai dalam istirahat, dia tidak istirahat dan siswa yang lainnya. Kita tanya, loh anak, kamu kenapa terlambat? Kok di sini ngerjakan itu? Saya terlambat dari ibu. Jadi konsekuensinya gimana kalau kita terlambat? Ya, kita kerjakan selama misalnya berapa menit perjanjiannya. Itu konsekuensinya. Perjanjian kalau tidak mengerjakan PR, berarti dia selama istirahat dia sendiri nanti mengerjakannya di dalam kelas. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nanti kita kan tegas itu. Siswa tadi karena kita tegas, siswa melakukan peraturan kita. Nah, selanjutnya kembali ke restitusi. Nah, restitusi ini kalau tadi guru itu menghukum, kalau kita menghukum siswa selama 10 menit hormat kepada ke tiang bendera, nah restitusinya bagaimana? Caranya guru menanyakan keyakinan kelas ataupun dirinya dan membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya. Kita bukan menuntut bagaimana cara menghakimi dia, tapi kita lakukan dengan tindakan. Cari bagaimana asal masalahnya, dihubungkan dengan keyakinan kelas. Kemudian guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari kasus tersebut kita tidak memberi hukuman, kita tidak memberi merasa bersalah atau kalau kita memaksa dia tadi. Nah, nanti kita bahas masalah posisi kontrol. Ini dia Bu. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita ketahui. Nah, ini dia yang di restitusi ya. Kita ini termasuk di mananya nanti? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita termasuk teman, pemantau,
kemudian pembuat rasa bersalah, yang terakhir itu manajer namanya. Nah, kita masuk lagi ya Bapak, slide selanjutnya. Apa itu dari pengertian yang tadi? Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita ambil kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini dia. Ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau penghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Misalnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Biasanya begitu kan? Setiap hari Senin, kalau kita melihat ataupun nampak anak-anak murid kita yang tidak memakai atribut, pisahkan barisannya. Ya, selama ini kan gitu kan Bapak Ibu yang kita lakukan, itu rupanya termasuk menghukum. Ya, kemudian ada lagi termasuk pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana kata-katanya kita itu membuat rasa bersalah? Sudah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Setiap hari Senin itu kan kita upacara harus memakai atribut. Nah, itu termasuk ke pembuat rasa bersalah. Ini ada lagi kata-katanya. Nah, kecewa lah ibu sama kamu ini. Nah, kita itu merasa bersalah. Nah, bagaimana kalau kita itu teman dengan anak-anak tadi? Ayolah, yang penting buat Bu Guru bangga. Nah, itu ibaratnya kita itu dengan anak-anak tadi merasa teman ya. Kemudian kali ini tidak apa-apa kamu salah. Besok ingat lagi ya. Itu tadi Bapak Ibu yang harus ingat. Nah, itu sudah 3 posisi kontrol yang kita bahas. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Nih, kita bilang sama anak, kamu sudah melanggar peraturan. Nanti selanjutnya tidak ada. Nah, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini dia setelah kita tanyakan kesalahan anak tadi, bisa kita menanyakan apa konsekuensinya. Kamu tadi buat PR kan sudah tahu. Konsekuensinya kalau tidak buat PR, kita berdiam diri dulu di kelas mengerjakan selama 10 menit. Itu konsekuensi. Itu sebagai pemantau ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, ini dia. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Nah, gitu. Kita sebagai manajer ini, itulah pertanyaannya. Kamu tahu kesalahanmu apa? Tahu, Bu. Pasti dia tahu. Anak tadi pasti tahu. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, tadi kan kita tanya, kesalahan kamu apa, Nak? Ini, Bu. Nah, kira-kira untuk memperbaiki ini, kamu berangkat sekolah, memperbaiki kesalahan ini bagaimana caranya? Ya Bu, nanti saya akan bangun lebih cepat dan dia aja yang jawab sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, gimana? Ayo, kita dalami lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kembali lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nih. Nah, kegiatannya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini kita akan, misalnya di kelas Bapak Ibu yang masing-masing kelasnya, guru dan bersama siswa itu membuat keyakinan. Kita dulu berdiskusi tentang peraturan kelas kita. Ini nanti peraturan keyakinan kelas ini bisa beda-beda Bapak Ibu. Dengan kelas rendah dan kelas tinggi itu tidak sama. Biasanya beda-beda. Tergantung peraturan kita masing-masing dengan anak-anak tadi. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Peraturan tadi kita jadikan keyakinan. Peraturan-peraturan kita rubah menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan, setelah jadi keyakinan kita tempelkan di kelas. Biar itu kan sudah perjanjian kita. Ibaratnya kita sudah berdiskusi sama anak-anak, sudah membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Nah, di sini ada lebih abstrak dari keyakinan, berupa pertanyaan universal di dalam
dibuat dalam bentuk positif, kemudian kata-katanya sedikit saja agar mudah diingat sama anak-anak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga ataupun sekolah, warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini ya, kembali ke segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah saya gambarkan bagaimana itu restitusi. Ini dia Bapak Ibunya. Restitusi tadi ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu bagaimana? Nah, kita kan ibaratnya kalau melakukan sesuatu pasti ada berbuat salah. Kita di sini ya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu ada kata-katanya nanti Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Pasti memiliki alasan. Dari sini kalau kita menanyakan sama anak-anak, kenapa terlambat tadi kita telusuri? Nah, itu namanya kita validasi tindakan yang salahnya. Bukan kita menghakimi, kita hukum, semuanya berarti membuat rasa bersalah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah dia mengakui kesalahannya, untuk selanjutnya kita tanyakan bagaimana keyakinan. Kira-kira kamu ingat gak dengan peraturan kelas kita? Ingat Bu. Nah, apa coba? Saya kita tanya. Nanti dia sadar sendiri, dia hormati diri sendiri untuk ke depannya. Lanjut slide selanjutnya Bu. Nah, ini ada video yang saya buat contoh dari segitiga restitusi. Ada dua kasus. Yang pertama kasusnya adalah seorang siswa yang tidak memakai atribut saat upacara, lupa membawa atribut upacaranya. Kasus yang kedua, ada anak murid saya itu dalam mewarnai, dia merebut krayonnya kawan dia tadi. Silakan Bapak Ibu untuk menontonnya. Di sini nanti ada bagaimana menstabilkan identitas tindakan yang salah.
Oke Bapak Ibu, itulah tadi kasus yang terjadi dalam kelas saya. Ada kasus anak-anak tidak membawa atribut saat upacara. Kemudian kedua, ada anak yang merebut krayon kawannya tanpa izin dia. Nah di sini sudah kami tulis di situ tadi ada sudah lengkap, ada restitusi, ada melakukan mengidentifikasi identitas, kemudian tindakan jadi Bapak Ibu ya. Ya, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian ada di situ menanyakan keyakinan kelas. Nah, di antara dalam 5 posisi kontrol ini, mana yang terbaik Bapak Ibu? Inilah sebagai manajer. Semuanya kita sudah tanpa kita menghukum anak. Kemudian anak tadi tidak merasa bersalah, tidak merasa takut. Inilah cara kita untuk kalau menindaklanjuti kasus-kasus pada anak, melakukan dengan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, yang ini sudah berakhir. Kemudian untuk terakhir kalinya saya sampaikan, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana berjalan dirinya sebagai seorang among ataupun posisi manajer
yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Cukup sekian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Wow, hebat sekali. Banyak kiranya pengetahuan-pengetahuan kita yang mesti kita gali lagi. Kita harus banyak-banyak belajar. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Eni yang telah memberikan kita pemahaman materi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan nanti di sekolah yang kita buka ini. Selanjutnya acara berikutnya yaitu sesi bertanya kepada Bapak Ibu Guru. Adakah yang mau bertanya? Yang belum mengerti silakan bertanya. Bu Edin, silakan bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Saya izin guru agama yang ingin saya tanyakan, apakah kami juga akan membuat keyakinan kelas seperti guru kelas lainnya atau mengikuti keyakinan kelas yang ada? Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ini perwakilan dari guru bidang studi Bu yang bertanya. Kita saja ya kepada Bu Deni, silakan menjawab pertanyaan dari Bu Deni. Terima kasih pertanyaan yang diberikan sama Ibu Deni. Ini bidang studi ya Bapak Ibu. Untuk mewujudkan kelas yang sesuai dengan impian itu kita bisa anak itu bisa dengan menerapkan keyakinan kelas yang diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Nah, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi sebaiknya guru agama tadi ya, guru agama ya Pak Bego ya, juga membuat keyakinan bersama murid-muridnya. Seperti apa proses yang diinginkan anak-anak muridnya agar tercapai kelasnya menjadi baik. Itu aja Bapak. Terima kasih Bu Deni. Ada lagi Bapak Guru yang mau bertanya? Kalau dia mungkin tandanya sudah pas. Sudah pas nampaknya. Nampaknya sudah pas ya Bu ya. Nah, kita tutup saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita tutup. Alhamdulillah diskusi atau pemberian materi oleh Bu Deni Mardiana tentang diseminasi pemahaman materi budaya positif dapat terlaksana dengan baik. Saya selaku moderator menutup acara ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suartini, teman sejawat dari calon guru penggerak Deni Masdiana. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan Bu Deni Masdiana tentang budaya positif itu sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini. Anak-anak itu disiplin, tapi mereka itu disiplinnya faktor ekstrinsik, bukan faktor intrinsik. Di sini kami juga mengetahui bahwa di mana seharusnya posisi kita kepada siswa. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Semoga dengan adanya diseminasi ini bisa kita terapkan di sekolah ini untuk membentuk anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.